Paulus Waterpau melantik 3 penjabat bupati, yakni Bupati Sorong, Wali Kota Sorong, dan penjabat Bupati Maibrat. Seorang ibu dan anaknya menjadi korban tertimpa tanah longsor di Kelurahan Palputi, Distrik Sorong Barat. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Selasa 23 Agustus 2022. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda bersama saya Esti Ika. Inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Pemirsa, seorang ibu dan anaknya menjadi korban tertimpa tanah longsor di Kelurahan Palputi, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, Papua Barat. Hujan yang terus mengguyur kota Sorong sejak Senin malam menyebabkan tanah longsor yang menimpa satu rumah warga pada Selasa dini hari di Tanjung Batu, Jalan Mamoribo, Kelurahan Palputi, Distrik Sorong Timur. Seorang ibu rumah tangga bernama Nur Alfia dan anaknya Fadil meninggal dunia akibat tertimbun tanah longsor. Warga bergotong royong menggali timbunan longsor untuk mencari korban. Sang ibu berhasil dievakuasi sekitar pukul 4 dini hari, sementara anaknya ditemukan sekitar pukul 8 pagi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sorong mencatat 2 rumah di Kota Sorong, masing-masing di Kelurahan Palputi dan di Kelurahan Rufei, Kota Sorong, menyebabkan 4 korban jiwa. 2 meninggal dunia, sementara 2 lainnya selamat, hanya mengalami luka berat. Selain itu, BPBD menyebutkan banjir menerjang sejumlah lokasi yang paling terparah di Distrik Sorong Timur. BPBD Kota Sorong menghimbau kepada warga agar melaporkan informasi terkait bencana banjir dan longsor kepada petugas BPBD di kantor Wali Kota Sorong. Pihak BPBD berjanji akan membantu warga yang terkena musibah banjir dan longsor, termasuk kedua korban yang akan diberi santunan. Menimpa 2 unit rumah tinggal dan mengakibatkan 4 korban jiwa. Korban luka berat ada 2, laki-laki berjenis kelamin laki-laki atas nama Haryanto dan atas nama Yopi Muni Harapon. Kemudian korban meninggal 2 orang. Yang pertama atas nama Nursia ditemukan pada pukul 2 pagi dini hari. Usia 35 tahun wanita, dan korban yang kedua meninggal ditemukan pada pukul 8.20 adalah Muhammad Fadli umur 8 tahun, anak jenis kelamin laki-laki. Longsor tersebut menghabiskan rumah yang ditinggalkan oleh penghuninya, dan dari akibat longsor itu menimpa satu keluarga. Sementara itu, Lurah Palputi Nicholas Letemia mengatakan kejadian longsor terjadi sekitar pukul 1.00 waktu Indonesia Timur dini hari. Longsor terjadi saat kondisi hujan mengguyur kota Sorong. Seorang korban atas nama Nursyah berhasil ditemukan warga tak lama dari kejadian itu berlangsung. Sementara anak korban atas nama Muhammad Fadil jasadnya baru ditemukan sekitar pukul 8.40 waktu Indonesia Timur Selasa pagi. Ia juga mengingatkan kepada seluruh warga untuk tetap waspada karena intensitas hujan masih akan terus terjadi. Kurang lebih jam 4 subuh ditemukan istri daripada kepala keluarga tersebut itu meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara anaknya yang berumur 8 tahun itu ditemukan pada jam 8:05. Setelah kedua korban tertimbun longsor yang diketahui anak dan ibu, kedua korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit TNI Angkatan Laut dan selanjutnya akan dikirim ke Salatiga. Dari Sorong, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau melantik 3 penjabat bupati, yakni Bupati Sorong, Wali Kota Sorong, dan penjabat Bupati Maibrat pada Selasa 23 Agustus 2022. 3 penjabat kepala daerah yang ditunjuk Menteri Dalam Negeri resmi menjalankan tugas mereka sebagai penjabat. Ketiga penjabat tersebut adalah Wali Kota Sorong, Bupati Sorong, dan penjabat Bupati Maibrat dalam sumpah janji jabatan serta pelantikan yang dilaksanakan di Hotel Aston New Manokwari pada Selasa 23 Agustus 2022. Berdasarkan surat keputusan Mendagri nomor /2131/92/5119 tanggal 19 Agustus 2022 menunjuk Yan Pitmoso SOS MSI yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Barat
ditugaskan sebagai penjabat Bupati Sorong menggantikan Dr. Joni Kamuru SH, MSI dan Sukoharjono SOS MSI yang berakhir masa jabatannya pada Senin 22 Agustus 2022. Kemudian berdasarkan surat keputusan Mendagri nomor /2131 garis datar 92 garis datar 5120 tanggal 19 Agustus 2022 menugaskan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Barat George Yarangga API MM sebagai penjabat Wali Kota Sorong menggantikan Dr. Andos Lambertus Jitmau MM dan Dr. Haji Pahima Iskandar. Selain itu, Mendagri juga menugaskan Direktur Satuan Polisi Pamung Praja dan Limas Kemendagri Dr. Benhard Rondonuwu, SOS MSI, sebagai penjabat Bupati Maibrat melanjutkan tugas kepala daerah yakni Dr. Bernard Sagrim MM dan Markus Jitmau SOS yang habis masa jabatannya berdasarkan surat keputusan nomor /2 131 garis datar 92 garis datar 5146 tanggal 22 Agustus 2022. Untuk itu, penjabat Gubernur Papua Barat berpesan kepada 3 penjabat kepala daerah untuk menjaga situasi keamanan dengan merangkul semua kelompok masyarakat yang ada di kabupaten kota, agar stabilitas politik, pemulihan ekonomi, dan juga daya serap APBD di kabupaten kota segera ditingkatkan. Memberikan penekanan pada penjabat bupati, juga wali kota, agar nantinya di kabupaten dan kota dapat melaksanakan beberapa hal. Yang pertama, tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban dengan cara merangkul semua kelompok yang ada di masyarakat kabupaten maupun kota, serta tingkatkan koordinasi yang baik dengan DPRD, Forkompimda, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan dalam menjaga stabilitas politik, juga pemerintahan, serta mengoptimalkan penanganan COVID-19 di daerah. Yang berikut, hindari mengambil kebijakan yang dapat menimbulkan konflik horizontal di masyarakat dan kontraproduktif terhadap tugas-tugas pemerintahan. Jadi kalau Bapak Dorang mau ambil langkah, ada teman-teman kita ini bisa dikonsultasikan dulu, ya, agar tidak keliru langkah. Juga optimalkan pemulihan ekonomi di daerah melalui peningkatan efektivitas penggunaan anggaran dan mempercepat proses penyerapan anggaran APBD tahun 2020. Diharapkan kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Sorong, Kota Sorong, dan juga Kabupaten Maibrat agar dapat menerima ketiga penjabat yang baru dilantik agar roda pemerintahan dapat berjalan. Jimmy Tabiso, TVRI Papua Barat melaporkan. Kepala Kejaksaan Tinggi Juniman Huta Gaul pada Selasa pagi melantik pejabat eselon 3 di lingkup Kejaksaan Tinggi Papua Barat. Pelantikan eselon 3 di lingkungan Kejaksaan Tinggi Papua Barat berlangsung Selasa pagi, 23 Agustus 2022 dalam suatu upacara yang berlangsung di Aula Kantor Kejaksaan Tinggi. Pejabat eselon 3 yang dilantik diantaranya Erwin Priyadi Hamonangan Saragi sebagai Asisten Intelijen, Abun Hasbullah Syambas sebagai Asisten Tindak Pidana Khusus, Muhammad Rizal sebagai Kepala Kejari Sorong, dan Anton Markus Londo sebagai Kejari Kaimana. Pelantikan ditandai dengan pembacaan SK Jaksa Agung, pengambilan sumpah janji jabatan dan penandatanganan berita acara. Kejati Papua Barat dalam sambutannya menyampaikan penempatan alih tugas di lingkungan kejaksaan merupakan wujud kepekaan institusi untuk menjawab kebutuhan masyarakat dalam pelayanan hukum. Penempatan dan alih tugas pejabat di lingkungan kejaksaan adalah merupakan wujud kepekaan institusi dalam menjaga eksistensi organisasi untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan pelayanan hukum seiring dengan perkembangan zaman. Sebagaimana kita ketahui bersama, pelantikan, pengambilan sumpah dan serah terima jabatan yang kita laksanakan, di mana kejaksaan sekarang ini sedang dipuji dengan berbagai pujian. Hendaknya ke depan apa yang kita raih dapat kita tingkatkan lagi agar masyarakat lebih mencintai institusi. Kejati juga berharap pejabat yang baru dilantik dapat menjalankan tugas pokok negara, peran fungsi, dan kewenangan yang diamanatkan oleh undang-undang secara konsisten dan sungguh-sungguh. Dalam rangka membangun kejaksaan sebagaimana yang diharapkan, maka Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat menyampaikan pokok penanganan tugas diantaranya
berakselerasi untuk mengidentifikasi setiap persoalan yang ditangani. Para pejabat baru ini saya banggakan untuk membangun kejaksaan sebagaimana yang diharapkan. Kepada saudara saya memberikan pokok-pokok penekanan tugas yang harus segera dilaksanakan, yaitu 1. Berakselerasi untuk mengidentifikasi, mempelajari, menguasai, dan menyelesaikan berbagai persoalan di tempat penugasan baru. 2. Melaksanakan hasil rekomendasi rapat kerja Kejaksaan tahun 2021 dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, serta melaporkan secara tepat waktu dengan cara berjenjang. Selain melantik 2 asisten di lingkungan Kejaksaan Tinggi Papua Barat dan 2 kejari, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat juga melantik 4 koordinator yakni Syahrir Jasman, Jusak Elkana Ayomi, Purnama, dan Raden Ari Wijaya Kawendra. Arina Iriana, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, hingga tanggal 18 Agustus 2022, daya serap APBD di Provinsi Papua Barat baru mencapai 34,24% dengan nominal anggaran 2 triliun 300 miliar lebih. Sedangkan untuk perubahan anggaran tahun 2022 dalam tahap perencanaan. Dan saat ini OPD segera menginput program dan kegiatan di aplikasi sistem informasi pemerintah daerah. Memasuki bulan Agustus 2022, pemerintah Provinsi Papua Barat terus menggenjot pekerjaan di setiap organisasi perangkat daerah agar APBD Papua Barat tahun 2022 sebesar 6 triliun lebih dapat terserap dengan baik, karena hal tersebut akan berdampak pada peningkatan ekonomi di Papua Barat. Enos Aronggiar, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat mengatakan, hingga tanggal 18 Agustus 2022, realisasi APBD sudah mencapai 34,24% dengan realisasi anggaran sebesar 2 triliun 300 miliar lebih dari jumlah APBD secara keseluruhan sebesar 6 triliun lebih. Enos menjelaskan setiap pekerjaan memiliki progres sehingga OPD harus teliti. Setiap penagihan yang dilakukan oleh pihak ketiga harus dibayar sesuai dengan progres. Anggaran APBD Provinsi Papua Barat sampai dengan tanggal 18 Agustus 34,24% atau nominalnya 2 triliun 320 miliar 649 juta 528.029 rupiah dari 6 triliun 778 miliar 259 juta 711.635 rupiah. Itu realisasi kita yang tadinya kita punya anggaran 6 triliun 6,7, realisasi belanja sudah mencapai 2 triliun 320 miliar lebih, atau tadi persentase 34,24%. Itu sampai dengan tanggal 18 Agustus. Terkait dengan pembahasan perubahan anggaran, saat ini berada dalam tahapan perencanaan. Aplikasi sistem informasi pemerintah daerah sudah dibuka. Untuk itu setiap OPD segera memasukkan program dan kegiatan sehingga diharapkan akhir bulan Agustus dokumen perubahan anggaran sudah selesai. Saya optimis. Untuk perubahannya sudah mulai persiapan. Perubahan saat ini di tahapan perencanaan. Mereka sudah buka aplikasi ICPD untuk OPD segera menginput program dan kegiatan. Jadi sudah mulai. Kita harapkan dalam minggu berjalan ini sampai dengan akhir dari minggu ini itu sudah bisa, dokumennya sudah bisa selesai, karena BPKD harus segera mencetak KUA PPAS itu disampaikan ke Dewan. Berarti dalam bulan ini sudah bisa ya? Bulan ini sudah bisa, kita harus percepat karena kita akan lanjut dengan pembicaraan mengenai APBD 2023.
Ia juga menghimbau kepada setiap OPD agar program yang ada segera dilaksanakan, agar APBD dapat segera terserap dengan baik. Dan juga pembahasan perubahan anggaran APBD tahun 2022 serta lanjut dengan pembahasan APBD tahun 2023 juga dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang akan ditetapkan. Jimmy Tabiso, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, terkait instruksi Kapolri soal pemberantasan narkoba, Polda Papua Barat pada Senin 22 Agustus melakukan pemeriksaan urin terhadap 105 personil yang bertugas di bagian Dirkrimum, Dirserse Narkoba maupun Dirkrimsus. Menindaklanjuti arahan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Kapolda Papua Barat Senin 22 Agustus 2022. Setelah memberikan arahan, Kapolda secara mendadak memerintahkan anggotanya yang bertugas di bagian Serse Kriminal Umum, Narkoba dan Krimsus Polda Papua Barat untuk melakukan tes urin. Kapolda Papua Barat melalui Kabid Humas Kombes Pol Adam Erwindi yang ditemui Selasa 23 Agustus 2022 mengatakan, pemeriksaan yang dilakukan kepada 105 personil di Gedung Arfak memang sengaja dilakukan secara mendadak guna mengetahui hasil urin dari seluruh anggota. Pemeriksaan yang berlangsung di Gedung Arfak dan disaksikan Kapolda bersama Kabid Propam. Hasilnya semua dinyatakan negatif. Kemarin memang dari 105 personil Serse Polda Papua Barat, baik dari Direktorat Serse Umum, Narkoba maupun Krimsus, dilaksanakan pengecekan urin terhadap 105 personil tersebut. Hal itu dilaksanakan Kapolda kemarin di Gedung Arfak setelah mendapat arahan dari Bapak Kapolda. Kemudian mereka secara mendadak dilaksanakan pengecekan urin, dikawal langsung oleh Kabid Propam dan disaksikan langsung oleh Bapak Kapolda. Pelaksanaan tes urin itu dari 105 tersebut hasilnya memang negatif semua dari personil, namun hal ini tidak menghentikan upaya Pak Kapolda untuk membuktikan bahwa personil Serse di Polda Papua Barat itu bersih dari penyalahgunaan narkoba. Pemeriksaan urin tidak sampai di sini. Dalam waktu dekat, Polda Papua Barat kembali melakukan tes urin kepada seluruh anggota di jajaran Polda Papua Barat. Natalindo Kerwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Satuan Reserse dan Narkoba Polres Manokwari berhasil menangkap 6 pelaku pengedar dan penyalahgunaan narkoba jenis ganja di Kota Manokwari, di mana penangkapan ini merupakan tangkapan terbesar yang dilakukan tim opsnal narkoba untuk Polres Manokwari, yaitu barang bukti ganja seberat 0,5 kilogram. Kronologis penangkapan pelaku oleh tim opsnal narkoba Polres Manokwari terhadap 2 orang penyalahguna narkoba jenis ganja di Kota Manokwari yang pertama, yaitu pada tanggal 31 Juli 2022 lalu. Penangkapan dilakukan di Jalan SAUC Sasowi dan di depan lampu merah Sinar Suri. Dari hasil pengembangan tersebut didapati sebanyak 3 orang dengan masing-masing tersangka berinisial JM, MH, dan H. Kemudian dari ketiganya ditemukan barang bukti 1 bungkus ganja kering dengan berat 5,78 gram. Kemudian Satuan Narkoba Polres Manokwari kembali menangkap pelaku lainnya yang saat itu sedang melakukan transaksi di sekitar Jalan Bandung pada tanggal 30 Juli 2022 dengan tersangka berinisial JM beserta 1 bungkus plastik bening ukuran sedang golongan 1 jenis ganja, yaitu sebesar 8,83 gram. Kapolres Manokwari AKBP Parasian Herman Gultom yang didampingi Kasat Narkoba Ibda John Haulusi serta KBO Ibda Thomas Sabon kepada awak media saat press release Senin 22 Agustus 2022 di Polres Manokwari mengatakan, dari hasil pengembangan terhadap pelaku sebelumnya, maka pada tanggal 16 Agustus 2022 di sekitar Jalan Gunung Salju Amban, pihaknya berhasil mengungkap narkotika jenis ganja yang lebih besar, yaitu 496,4 gram atau hampir 0,5 kilogram. Dan ini didapati dari 2 tersangka, yaitu inisial RA dan CS. Mengembangkan informasi-informasi terkait dengan ganja ini, dan terakhir rekan-rekan kita ketahui bersama pada tanggal 16 Agustus kemarin di sekitar Jalan Gunung Salju
Amban, Satres Narkoba Polres Manokwari telah berhasil mengungkap lebih besar lagi narkotika jenis ganja ini. Sepanjang saya di sini ini yang terbanyak. Ya, terima kasih untuk Satres Narkoba Polres Manokwari, ini cukup besar karena seperti yang kita ketahui bersama, mereka ini akan dijual lagi, dipecah-pecah lagi kepada pembeli-pembeli lainnya. Ini cukup besar, yaitu sejumlah 496,4 gram. Dari kedua tersangka memiliki peran masing-masing, yaitu RA melakukan transaksi secara langsung pembelian ganja. Dari keterangan pelaku mendapat barang tersebut dari saudaranya yang berada di Papua Nugini. Sehingga dari hasil pemeriksaan dan dari situ dapat diketahui seluruh ganja yang beredar di Manokwari berasal dari Jayapura yang di bawah masuk dari negara PNJ. Ya, tersangka ini memiliki peran masing-masing. Yang inisial RH yaitu melakukan transaksi secara langsung pembelian ganja. Ya, kemudian dari keterangannya dia mengatakan bertransaksi dengan saudara N yang merupakan warga negara PNG atau Papua New Guinea. Sementara itu, Kasat Narkoba Ibda John Haulusi mengatakan dari penangkapan tersebut dapat dikategorikan bahwa jaringan mereka berbeda-beda, yaitu masih ditemukannya adanya jaringan lama maupun jaringan baru, sehingga anggota tetap melakukan pemetaan dan mendalami kasus ini, agar ke depan ada proses tegas terhadap para pengedar narkoba di wilayah hukum Manokwari. Dengan kategori ada 3 TKP, itu jaringannya berbeda-beda, sehingga kita anggota Sat Narkoba tetap mendalami jaringan-jaringan itu. Ada yang jaringan-jaringan yang memang lama dan ada juga yang jaringan-jaringan baru, sehingga kita tetap mapping dan tetap mengadakan pengawasan terhadap jaringan-jaringan tersebut. Dan kalau misalnya ada lagi peredaran di sini, tetap kita lakukan tindakan tegas berupa penangkapan dan proses tegas terhadap para pengedar di wilayah kita. Demikian. 6 pelaku dijerat dengan pasal 112 ayat 1 sub pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dengan ancaman hukuman kurungan penjara maksimal 5 tahun, paling lama 20 tahun, kurungan penjara atau denda pidana 1 miliar rupiah. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Kapolres Manokwari mendukung langkah Kapolri memberantas habis pelaku aktivitas judi di wilayah Indonesia, salah satunya yang ada di wilayah hukum Polres Manokwari. Sebelumnya, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memerintahkan seluruh jajaran di tingkat Mabes Polri hingga Polda dan Polres di wilayah Indonesia untuk memberantas habis pelaku aktivitas judi. Kapolri juga memerintahkan jajarannya untuk memberantas pihak-pihak yang membacking praktik perjudian. Tak hanya bandar dan pelakunya, Jenderal Sigit bahkan tak akan segan-segan mencopot pejabat Polri yang terlibat kegiatan haram tersebut. Melanjutkan instruksi Kapolri, Kapolres Manokwari AKBP Parasian Herman Gultom juga mengatakan pihaknya kini telah melaksanakan instruksi tersebut dengan baik dan tentu sudah melakukan tindakan terhadap perjudian online maupun offline yang ada di wilayah Manokwari. Kini anggota sedang bekerja berusaha mengungkap segala permasalahan terkait perjudian. Terusnya Polres Manokwari melaksanakan ini dengan baik, kemudian tentunya akan melakukan penindakan kepada segala bentuk perjudian online maupun tidak online yang ada di wilayah Manokwari. Saat ini tim sedang bekerja, anggota sedang bekerja, berusaha untuk mengungkap ini. Ya, semoga ada pengungkapan dan nanti akan disampaikan. Lebih lanjut, Parasian menyebutkan setelah instruksi yang disampaikan belum lama ini, anggota Polres Manokwari telah melakukan penangkapan terhadap 1 orang pelaku perjudian yang kini telah ditahan di Mapolres. Kapolres juga menyebutkan selain itu tim dari Reskrim sedang terus melakukan pengembangan terkait masalah judi. Sejak diinstruksikan ini sudah tidak tanpa operasi, anggota sudah langsung bekerja. Ya. Bila ada akan ditertibkan, akan dilakukan penindakan, khususnya untuk wilayah Manokwari. Sejauh ini sudah ada yang diamankan?
Saya mendapatkan informasi dari Kasat sudah ada penangkapan tadi pagi ya. Tadi pagi ini masih dilakukan pengembangan, nanti akan dirilis pada besok. Informasi dari Kasat Serse sudah ada dilakukan penegakan hukum terkait dengan bandar judi online di wilayah Manokwari. Ini sebagai penjual atau bandarnya? Nanti untuk datanya akan saya tanyakan lebih lanjut ya untuk kejelasannya. Karena tadi masih dilakukan pendalaman oleh tim yang ada di lapangan. Selain itu, Kapolri juga meminta jajarannya untuk tegas menindak segala bentuk kejahatan pelanggaran tindak pidana yang meresahkan masyarakat, mulai dari peredaran gelap narkoba hingga jenis kejahatan lainnya. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Rabu 24 Agustus 2022, TVRI genap berusia 60 tahun. Seiring kesiapan menuju era digital, stasiun TVRI pertama di Indonesia tetap teguh meneruskan cita-cita para pendiri bangsa. Sejumlah pesan dan harapan pun disampaikan agar TVRI tetap menjadi media pemersatu bangsa. Pada tanggal 24 Agustus 1962, saat pertama kali TVRI mengudara, Indonesia baru merayakan HUT kemerdekaannya yang ke-17. Tugas pertama TVRI adalah memancar luaskan perhelatan Asian Games ke-4 di Jakarta. Berbagai harapan pun diutarakan, salah satunya dari Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Adam Erwindi. Adam pun menyampaikan selamat ulang tahun kepada TVRI Nasional yang ke-60 tahun. Ia berharap TVRI ke depan semakin memberikan informasi yang akurat dan terpercaya kepada masyarakat Indonesia dan sebagai media pemersatu bangsa. Sobat 1. Harapan juga datang dari Kapolres Manokwari AKBP Parasian Herman Gultom. Tentunya harapan Polri, TVRI selaku media bisa terus menyajikan informasi-informasi yang lugas dan terpercaya kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di Manokwari. TVRI kiranya menjadi media yang semakin jaya dan media pemersatu bangsa. Saya Kapolres Manokwari beserta seluruh jajaran Polres Manokwari mengucapkan selamat ulang tahun kepada TVRI yang ke-60. Tentunya harapan kami TVRI selaku media bisa terus menyajikan informasi-informasi yang lugas terpercaya kepada seluruh masyarakat, baik masyarakat Indonesia maupun kami di Manokwari ini. Jaya selalu TVRI, teruslah menjadi media pemersatu bangsa. TVRI akan terus mempersiapkan diri menuju lembaga penyiaran kelas dunia. Salah satunya menghadirkan kanal khusus berbahasa Inggris TVRI World dan TVRI Sport. Natalindo Kerwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, pengembangan perpanjangan Bandara Rendani Manokwari tahap kedua dan ketiga akan dilanjutkan setelah tahap pertama selesai dikerjakan. Ada beberapa program pembangunan strategis yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Manokwari pada tahun ini hingga tahun 2023. Salah satunya yang telah dimulai pengerjaannya adalah perpanjangan runway Bandara Rendani Manokwari yang saat ini telah dilakukan pada tahap pertama. Bupati Manokwari Hermus Indo Senin kemarin dalam apel pagi menyampaikan pengembangan Bandara Rendani akan dilanjutkan pada tahap selanjutnya sebab pemerintah ingin Bandara Rendani Manokwari menjadi bandara internasional. Kita tahun 2022 sampai dengan 2023 ada beberapa program strategis ya yang akan kita laksanakan di Kabupaten Manokwari, yaitu pertama adalah pengembangan Bandara Rendani Manokwari yang tentu mencakup pertama adalah perpanjangan runway ya. Jadi perpanjangan runway tahap pertama sudah kita lakukan. Ya. Tahap pertama kita sudah lakukan dan tahap kedua dan ketiga akan kita lakukan lagi. Ya, kita lakukan sampai dengan vihara. Nah, dan kita berharap ini harus terus kita bekerja keras ya. Bandara Rendani Manokwari harus bisa jadi bandara internasional ya. Dan statusnya harus bisa kita tingkatkan. Kita tingkatkan dari bandara yang hanya di daerah ini menjadi
bandara yang bisa dikelola oleh Angkasa Pura. Bandara Rendani Manokwari menjadi hal serius bagi pemerintah karena Bandara Rendani Manokwari dapat menjadi pintu masuk pengembangan seluruh potensi wisata di Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan dan Teluk Bondama serta Kabupaten Pegunungan Arfak. Selain perpanjangan bandara, terminal bandara pun harus dirubah. Oleh sebab itu, Bupati berharap adanya dukungan dari warga yang masih menempati rumah di sekitar bandara, terutama pejabat negara. Ini pekerjaan rumah kita ini, ya. Ada pejabat negara di situ, tapi ya mau bertahan aja di situ. Saya mau yang jadi pejabat negara, mari kita beri contoh untuk masyarakat begitu. Bandara itu bukan milik pribadi, bukan. Ini bandara untuk kita semua. Jadi saya berharap kita yang jadi pejabat negara, pegawai yang mungkin punya rumah di situ, kita beri contoh. Ya kita keluar lebih dulu sudah, supaya nanti kita menata kawasan itu. Kalau masyarakat tidak keluar, tidak. Semua terminal yang bagus itu mimpi saja. Jadi saya berharap masyarakat, kita juga nanti akan ada sosialisasi lebih lanjut ya. Kemudian kita minta dukungan dari masyarakat untuk membantu kita. Pembangunan strategis lainnya yang telah disetujui pemerintah pusat dengan menyiapkan anggarannya dan siap untuk dilaksanakan yaitu pembangunan jalan alternatif Rendani Teluk Wosi Fajarun Hotel, pembangunan Pasar Sanggeng dan lapangan Borasi yang diharapkan lelang dininya dapat dilakukan di bulan Oktober. Agar seluruh program strategis pemerintah dapat berjalan, Bupati berharap adanya dukungan dari masyarakat Kabupaten Manokwari. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Selasa 23 Agustus 2022. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Esti Ika pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.